Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep dendeng balado yang enak banget. Nanti juga kita akan campurin kentang ya. Untuk bagian dagingnya aku pakai yang khas dalam. Terus habis itu kita mau potong tipis-tipis. Kalau sudah kita siapkan bumbu untuk ngungkep dagingnya. Ada ketumbar, kunir, kemiri, bawang merah, dan juga ada bawang putih. Kalau misalnya nggak mau ngulek juga boleh pakai blender. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan daging dengan bumbunya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini baru kita akan tambahkan lagi air. Ini airnya aku pakai air kelapa, jadi lebih seger, terus lebih gurih, ada manis-manis dari air kelapanya. Tambahkan penyedap rasa, garam, dan juga ada gula. Kemudian ini mau kita ungkep sampai nanti empuk dan asat. Nah, ini jangan lupa kita aduk-aduk sesekali ya. Kalau misalnya sudah asat seperti ini mau kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin, nanti mau kita gepuk-gepuk. Dan sambil menunggu dingin di sini kita mau siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai kentang. Ini kentangnya kita potong menjadi 4 bagian karena gede-gede Fluffys. Habis itu kita mau potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan air, kemudian kita akan rebus untuk bumbu-bumbunya. Dia cuman ada cabai, bawang merah, dan juga bawang putih. Cabainya ini yang harus agak banyak Fluffy supaya nanti warnanya tuh cantik banget. Kalau sudah direbus, ini mau kita giling, tapi nanti gilingnya jangan sampai halus banget Fluffy. Jadi masih kayak kasar-kasar gitu, kayak disambel gitu Fluffy. Kalau misalnya Fluffy mau diulek ya boleh, mau pakai chopper ya boleh. Nah, sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng dan warnanya juga agak kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita akan gepuk-gepuk dulu daging yang tadi sudah kita rebus. Ini tadi sudah dingin. Sajanya itu udah empuk Fluffy, tapi biar lebih empuk lagi, terus dimakmi nanti juga lebih gampang, kita gepuk-gepuk. Nah, sudah mau kita goreng. Ini goreng dagingnya hati-hati Fluffy, nanti cepet gosong karena rasanya rodok manis. Jadi apinya kecil aja sambil sering-sering diaduk. Nah, seperti ini Fluffys. Ini udah cantik banget warnanya, ini tuh udah gurih banget. Kalau apalagi nanti kita tambahan, kita campur dengan bumbu sambalnya. Wah, makin enak banget. Kentangnya sudah matang, dagingnya juga sudah matang. Sekarang kita akan mau gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini memang minyaknya agak banyak Fluffys. Kita aduk-aduk. Nah, Fluffys ini bisa lihat teksturnya itu nggak halus banget ya. Jadi cantik gitu. Tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita akan masak sampai nanti enak, gurih, dan juga tanek. Kemudian di sini kita baru masukkan kentang dan juga dagingnya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffy, sebentar aja udah mateng karena kentangnya udah mateng, dagingnya juga udah mateng, sambalnya udah mateng. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Seperti ini aja, ini sudah cukup. Ini mau kita sajikan di meja makan. Ini rasanya tuh hari raya wajib ada lauk ini. Terus nanti ada tambahannya opor, ada tambahannya sambal goreng, terus Pak Ame pakai ketupat. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bakwan. Tapi ini bakwannya pakai kentang ya. Rasanya tuh enak banget. Kadang-kadang kan kalau kita bikin bakwan pakai kubis, pakai wortel. Nah, hari ini kita mau bikin pakai kentang. Ini kentangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita rajang lagi panjang-panjang kayak gini Fluffys. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bahan isian lainnya. Di sini kita mau pakai lombok hijau yang gede. Kalau misalnya Fluffys nggak ada ya boleh pakai yang keriting ataupun yang rawit. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini kita juga siapkan lombok merah yang keriting. Boleh juga pakai lombok yang gede. Nah, kita ngirisnya tipis-tipis kayak gini ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada godong bawang. Godong bawangnya juga kita potong kecil-kecil, agak serong-serong. Tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis.
Dan juga kita tambahkan ada bawang putih. Udah semua bahan ini mau kita campurkan ke dalam wadah berisi kentang tadi, tambahkan tepung terigu. Kemudian di sini kita tambahkan juga garam dan juga kaldu bubuk. Nah, kita tambahkan air. Nah, nuang air itu sedikit-sedikit aja, Flavis. Jadi nanti biar nggak terlalu keenceran. Jadi mendingan sedikit-sedikit. Kalau misalnya masih kurang, kita tambahkan lagi sampai nanti kita dapat tekstur yang kita inginkan. Nah, ini nanti nggak terlalu cuwer dan juga nggak terlalu kental, Flavis. Nah, seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan adonannya satu-satu kayak gini. Ini aku kecil-kecil aja, tapi kalau misalnya Flavis mau lebar-lebar ya boleh, lebar-lebar tipis boleh, mau kecil-kecil gendut juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, seleranya Flavis. Nah, ini sudah mateng. Ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti warnanya cantik merata dan matangnya juga merata. Nah, ini sudah matang, Flavis. Sekarang kita akan angkat, kita sisihkan, kita langsung siapkan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget, Flavis, untuk teman minum teh, kopi ataupun lauk pendamping. Ini udah nggak perlu nyeplus-nyeplus pakai lombok rawit karena di dalamnya sudah ada cabenya. Rasanya enak, gurih. Nah, bagian dalamnya juga aku gorengnya agak lembut, Flavis. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Dapur Desa. Hari ini kita mau bikin resep masakan daging asem-asem. Ini rasanya itu enak, gurih, seger. Dan untuk dagingnya biasanya kalau masakan seperti ini yang ada sedikit sandung lamurnya gitu, Flavis. Jadi supaya nanti lebih gurih gitu. Nah, ini dagingnya mau kita potong kecil-kecil supaya nanti lebih cepat empuk. Ini sudah tak siapin air mendidih, kemudian kita rebus. Ya, biasanya kalau ngerebus daging kan suka ada busa-busanya gini nih. Ini mau kita buang aja biar nanti kuahnya lebih seger. Ini kita diamkan dulu pakai api kecil ya. Sementara itu kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita pakai buncisnya kita potong-potong. Jangan lupa bagian ujungnya dibuang. Nah, di sini juga kita akan tambahkan tomatnya yang merah. Kalau misalnya Flavis ada belimbing bulu tuh sajannya lebih seger, Flavis, tapi karena nggak ada ya wis nggak apa-apa, tomat aja, nanti kita pakai asam jawa. Dan juga ada cabai rawit yang masih bungkulan. Nah, untuk bumbu iris-irisnya di sini kita akan pakai bawang merah. Nih pakai bawang merahnya yang banyak biar nanti lebih gurih. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Jadi bumbunya kali ini tuh cukup diiris-iris, Flavis. Lebih simple, lebih praktis, tapi rasanya enak banget. Nah, ini aku tambahkan juga lombok rawit. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, nanti tinggal tambahkan aja yang agak banyak. Nah, ini tambahkan juga ada lengkuas. Ini digeprek boleh, diiris boleh. Daun salamnya juga nggak boleh ketinggalan. Serehnya juga nggak boleh ketinggalan. Sekarang kita tengok dagingnya. Ini dagingnya sudah empuk dan kuahnya ini nanti jangan dibuang ya. Kita akan pakai untuk masak lagi. Sekarang kita akan gongsong dulu bumbu-bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan semua bahan tadi, ada lombok rawit, laos, salam, sereh, gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan daging sudah tadi kita rebus. Kita aduk-aduk. Nah, tadi kan kuahnya kan masih ada, Flavis. Nah, itu akan kita pakai untuk masak dagingnya ini lagi. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi gula, garam. Nah, yang paling penting ini air asam jawanya nggak boleh ketinggalan, Flavis. Kecap manis juga sedikit aja. Jadi nanti rasanya itu seger, ada manisnya, ada asemnya, ada pedesnya, terus ada gurihnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan tomat, lombok rawit bungkulan, dan juga buncisnya. Aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Masaknya wis nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurnya tetap cantik, tetap krius-krius. Enak banget ya pokoknya.
Dah kalau udah kayak gini kita siap sajikan di meja makan. Ini udah jodohnya tempe goreng sreng sama nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video dapur desa hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal kencur yang enak. Ini seger banget karena semua bahan sambalnya itu mentah ya. Apalagi nanti ada kencur yang bikin aromanya jadi wangi banget. Untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting, ada kencur, ada bawang putih, bawang merah dan juga tomat. Ini biar gampang nguleknya kita iris-iris dulu. Tomatnya nanti belakangan aja ya. Jadi kita haluskan dulu cabai, bawang merah, bawang putih dan juga kencurnya. Kalau misalnya sudah halus, baru di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis tambahkan sedikit gula pasir. Kalau misalnya sudah halus, baru kita akan masukkan tomatnya. Ini tomatnya kita iris-iris. Kalau tomatnya sudah masuk, kita ulek, tapi nanti jangan sampai yang halus banget ya. Jadi tekstur tomatnya itu masih yang kasar. Nah seperti ini aja Flavis. Ini sudah jadi sambal kita. Ini rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget. Ini mau kita maem pakai tempe goreng sreng, terus pakai keluban kangkung. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai ikan bakar, ayam goreng, tahu goreng, itu enak banget. Apalagi ini mau kita tambahkan pete. Wah udah enak banget. Ini mau untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep opor ayam yang enak banget. Ini walaupun kita pakai ayamnya ayam yang gendut, tapi nanti rasanya itu tetap enak khas wong Jowo, wong desa ngono. Nah ini kuncinya Flavis, untuk bumbu ketumbar, kemiri dan juga mericaknya wajib kita sangrai dulu, baru kita haluskan. Ini pokoknya nanti bikin aroma itu jadi wangi banget. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih, bawang merah, jahe dan juga ada kunyitnya. Kita haluskan. Kalau semuanya sudah halus, sekarang kita akan gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kemudian kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita juga mau tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada laos, salam dan juga ada serai. Gongsong-gongsong lagi. Kalau aromanya sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk, itu nanti jangan langsung disiram santan dulu ya. Tapi kita akan masak dulu sampai nanti ayamnya itu udah pucet gitu, udah putih. Jadi udah nggak basah lagi ayamnya. Nah kalau udah kayak gini, baru kita akan masukkan santannya. Ini karena ayamnya pakai ayam yang gendut, jadi santannya langsung aku cemplungin jadi satu aja Flavis. Kalau misalnya pakai ayam kampung kan ngempuinnya lama. Biasanya kalau pakai ayam kampung santan encernya dulu, kalau udah mau matang baru santan kentalnya. Ini karena pakai ayam gendut sebentar aja matang, jadi langsung aja. Nggak pakai yang kental, nggak pakai encer, langsung jadi satu aja. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan aduk-aduk. Ini karena tadi aku pakai santannya santan yang seger yang meres sendiri, jadi harus bener-bener telaten diaduk. Di awal-awal tuh harus bener-bener diaduk, walaupun aduknya pelan-pelan supaya nggak pecah. Karena santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan kita pakai santan yang kemasan Flavis. Jadi emang harus sabar supaya nanti rasanya enak, gurih, buket dan juga wangi banget aromanya. Nah ini kita akan masak sampai nanti bumbunya bener-bener ngeresep, ayamnya juga empuk banget. Apinya jangan terlalu besar ya, supaya bumbunya bener-bener ngeresep dan juga nanti ayamnya itu nggak hancur. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, bumbunya juga udah ngeresep banget. Siap kita sajikan dengan nasi, lontong ataupun ketupat. Wah ini kalau ada sambal goreng kreceknya enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep martabak tahu yang enak banget. Terus nanti
martabak tahunya itu gendut-gendut, terus begitu misalnya udah dingin pun nanti nggak akan kempes. Sekarang kita siapkan dulu tahunya. Aku pakai tahunya tahu putih yang tawar ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai telur. Ini telurnya kita kocok-kocok dulu. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam tahu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, ataupun pakai kaldu jamur juga boleh. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang biar nanti makin wangi dan juga lebih sedap. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan siapkan untuk bahan kulitnya. Di sini aku mau pakai lumpia yang sudah jadi kayak gini ya. Ini banyak ditemukan di pasar-pasar ataupun tukang sayur atau supermarket. Kemudian kita siapkan untuk bahan lemnya, aku pakai tepung terigu campur dengan sedikit air. Kemudian kita akan bungkus. Caranya kita ambil kurang lebih 1 sendok, boleh juga 1 sendok lebih. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita olesin pakai lem tadi, kemudian kita bungkus. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Jadi nanti martabaknya itu gendut-gendut atau padat. Kita bungkus-bungkus lagi. Bagian pinggir-pinggirnya kita kasih lem lagi. Nah, kita akan ulangi sampai nanti semua adonan terbungkus. Kemudian kita akan goreng. Nah, biasanya nggak usah nunggu semuanya juga nggak apa-apa. Begitu separohnya udah dibungkus, kita sambil goreng, nanti sambil bungkusin lagi. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau goreng-goreng kayak gini, kalau pengen dapat gorengan yang bagus, minyaknya itu yang banyak Flavis. Jadi nanti hasilnya itu warnanya cantik. Terus habis itu gorengannya juga nggak berminyak. Begitu nanti kita angkat tuh kesep gitu Flavis. Nah, ini sudah matang, hasilnya kira-kira seperti ini, warnanya cantik banget. Ini rasanya juga enak banget. Kita akan goreng lagi sampai nanti semuanya habis. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau warnanya udah kayak gini, ini artinya sudah matang. Kita mau sisihkan. Dan ini hasilnya martabak tahu kita hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal goreng ati ampela yang enak banget. Resep ini wajib ada saat hari-hari besar ataupun perayaan-perayaan besar. Pertama-tama kita siapkan ati ampela yang sudah dicuci bersih, kemudian kita akan rebus. Ini tambahkan air, daun salam, garam, dan juga lengkuas. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita dinginkan dulu. Kalau misalnya nanti sudah dingin, ini mau kita iris kecil-kecil kayak gini. Terkadang kalau misalnya nggak pakai ati ampela, juga aku pakai ati sapi ya. Untuk bahan lainnya di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan dulu. Kalau misalnya nggak langsung digoreng, ini rendam dulu di air supaya nanti warnanya nggak menghitam ya. Nah, di sini juga kita akan siapkan kerupuk ramba atau kerupuk krecek. Ini mau kita siram pakai air panas, kita rendam sebentar sampai nanti lembut. Sambil menunggu kita akan siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning dan juga sudah matang. Kalau sudah matang seperti ini kita angkat, kita sisihkan, terus kita goreng dulu ati amplaknya. Ini kalau goreng ati ampla tuh harus hati-hati Flavis, karena biasanya itu suka meletup-meletup. Kalau bisa ditutup. Terus kalau misalnya nanti mau balik lagi, kecilin apinya. Kalau sudah digoreng, ini kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan dulu lombok merah keriting, ini sudah direbus ya. Kemudian kita dihaluskan.
Kalau sudah halus ini mau kita sisihkan dulu. Kita haluskan lagi, ada bawang putih, kemiri, bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus ini mau kita gongsong dulu bawang putih dan lain-lainnya tadi. Kalau misalnya nanti sudah wangi banget baru masukkan lomboknya, karena lomboknya kan tadi sudah matang, jadi masukinnya belakangan aja. Kita akan gongsong-gongsong lagi, tambahkan juga daun salam dan juga lengkuas. Kita akan masak sampai nanti benar-benar tamak banget, aromanya juga udah wangi banget. Baru kita akan tambahkan santan. Santannya nggak usah banyak-banyak, ini aku pakai seperempat dari 1 butir kelapa ya. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Lalu masukkan ati amplaknya dan juga kentangnya. Nah, ini kerupuk kreceknya tadi setelah direndam pakai air panas. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah, ini siap kita hidangkan dengan ketupat ataupun lontong. Terus nanti ada opor ayamnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan nila goreng plus sambal tomat yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu ikan nilanya. Ini tadi aku beli 1 kilo tuh isinya 1 biji Fluffies, 1 ekor Fluffies. Jadi gede banget. Nah, ini tadi aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Sekarang kita bikin bumbu marinasinya ya. Di sini ada ketumbar, bawang putih, kunir, jahe, dan juga garam. Ini mau kita ulek-ulek. Tambahkan juga sedikit air. Nah, ini mau kita pakai untuk marinasi ikan yang tadi sudah kita bersihkan dan kita potong-potong. Gak usah lama-lama marinasi Fluffies. 10 sampai 15 menit aja udah cukup. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, baru nanti kita akan goreng. Nah, cara gorengnya seperti ini Fluffies. Pokoknya kalau bikin goreng-gorengan entah ikan, entah bakwan, entah apapun, minyaknya itu yang banyak biar nanti matangnya itu sempurna, warnanya cantik dan juga nanti nggak ngemu minyak gitu Fluffies. Nah, ini mau kita baliknya nggak usah sering-sering, 1 sampai 2 kali aja udah cukup. Kalau sudah seperti ini, sudah kering, ini sudah matang, kita goreng lagi sisanya. Jadi lebih baik gorengnya juga jangan sekaligus, dibagi menjadi beberapa kali supaya nanti hasilnya itu kemerisik gitu. Kalau sudah, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Dan cabainya aku pakai yang merah keriting dan juga rawit ya. Jadi biar nanti nggak pedes banget. Karena judulnya hari ini sambalnya sambal tomat. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya lombok dan bawang-bawangnya sudah mateng, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng tomatnya. Ini kita goreng sampai nanti tomatnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan mulai ulek-ulek. Pertama-tama kita akan ulek-ulek dulu lombok dan juga bawang-bawangannya. Biarkan nanti sampai halus. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada garam, terus gula, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa juga nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah halus baru masukkan tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, kita ulek-ulek lagi. Biarkan nanti sampai halus. Nah, seperti aja Fluffies, ini sudah jadi sambal tomatnya. Wah, ini udah cocok banget kita maem dengan ikan gorengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!